Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tetap sehat, semangat. Hari ini topik kita tentang kebakaran dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Ya. Jadi, Budike kemarin nge-WA saya, Pak, gimana nih ini kuliah hari ini gitu loh. Iya, Pak. Budike baru bergabung di FKIP Unsri. Jadi mungkin belum tahu kalau kebakaran itu adalah tesis magister saya di ITB. Makanya saya Iya, Pak. tenang-tenang saja. Nyari materinya kemarin nggak ketemu, Pak, untuk api. Ya. Jadi kebetulan materi hari ini berkaitan dengan tesis magister saya di ITB. Jadi saya share screen dulu. Kenapa topik ini kita angkat di dalam pembelajaran ekologi tumbuhan? Alasannya adalah bahwa kebakaran lahan dan hutan itu menjadi fenomena yang berulang setiap tahun, terutama di Sumatera Selatan. Dan Sumatera lah ya, Riau juga, Sumatera Utara, saya kira sama saja, terutama di bagian pantai timur, di daerah lahan gambut, itu kebakaran merupakan sesuatu yang sering terjadi setiap tahun dan berdampak pada ekosistem, terutama pada komunitas tumbuhan. Ya, hewan juga terdampak sih, tapi kita concern pada pembelajaran ekologi tumbuhan ini, bagaimana dampaknya terhadap populasi ataupun komunitas tumbuhan. Ya. Ini cerita lama, makanya ketika saya S2 di ITB tahun 96 sampai 99 itu, saya ingin mengangkat topik ini. Sehubungan di Sumatera Selatan ini banyak rawa gelam dan sering terjadi kebakaran, di mana mungkin akhir-akhir ini semakin sering gitu ya. Ini aja walaupun belum sudah masuk musim hujan dan kemarau tidak panjang tahun ini, terjadi beberapa kebakaran. Kalau Anda melintasi jalan tol ya, kiri kanan itu langganan kebakaran. Pokoknya jalan Indralaya Palembang itu paling tidak langganan kebakaran deh. Nah, ini sebenarnya merupakan satu bidang yang cukup menarik untuk diteliti. Bagaimana dampak api, dampak kebakaran itu terhadap pertumbuhan tanaman, terhadap populasi tanaman. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, kita lihat dulu tayangan berikut. Nah, kalau Anda lihat dari gambar ini gambar yang diambil tahun kemarin lah ya. Saya dapatkan dari media juga. Ini kita lihat ya beberapa populasi tanaman. Ya, ada gelam di situ, jelas terlihat sedang terbakar. Apakah kebakaran itu baik atau buruk? Bagaimana efeknya terhadap tanaman? Kita akan tinjau berikut ini ya. Kita lihat dulu. Nah, nih. Kalau kita lihat kan, ini kategori bencana, makanya ditangani oleh BNPB. Kalau di daerah namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau kita lihat di sini sedang intensif sekali ya. Yang sebelah kiri itu di luar, itu saya ambil gambar dari luar untuk melihat kebakaran yang lebih dekat. Sebelah kanan ini masih di OI. Ya. Lihat, ini pohon gelam, ya, dan ini semak lahan rawa, lahan gambut yang terbakar. Sebenarnya bagaimana efeknya terhadap pertumbuhan tanaman? Nah, berita Karhula Ogan Ilir ini banyak sekali terdapat. Di 2020 saja kebakaran ini sudah 36 hektar, ya, sepanjang 2020. Terutama ini lahan-lahan rawa. Kemudian kita lihat di sini, kenapa bisa jadi langganan setiap tahun? Sampai berpuluh-puluh hektar lahan itu terbakar. Saya tidak bicara forest fire ya, karena di Sumatera Selatan ini forest sudah semakin sedikit. Banyaknya lahan lah, karena sudah dibuka. Kalau tidak jadi sawit, ya lahan-lahan rawa gitu ya. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan sudah menjadi agenda setahunan saat musim kemarau tiba. Sumatera Selatan itu punya 33% lahan rawa, baik itu gambut, rawa pasang surut, rawa lebak.
yang menjadi bahan bakar potensial karhutla. Karena gambut di Sumatera dan Kalimantan itu dikonversi jadi berbagai macam. Tadinya kan mereka menjadi reservoir air, tempat penyimpan air. Dengan dibuatnya kanal-kanal, daerah jalur misalnya, dibuat kanal-kanal, dibuat irigasi dan segala macam, dijadikan lahan pertanian, maka air itu keluar dari gambut dan menjadi gambut kering. Ketika musim kemarau tiba, ini mengering. Dan gambut yang kering ini sangat mudah terbakar. Nah, ini yang memicu. Kita lihat ini di kebun sawit di Musi Banyuasin, ini tadi di OI. Pemadamannya melibatkan helikopter dan segala macam. Karena sangat intensif. Kalau kita lihat dari dinamika ekosistem, sebenarnya ekosistem itu berubah memang setiap tahun. Nanti akan ada bahasan tentang dinamika ekosistem, dinamika komunitas, suksesi. Salah satu pemicu suksesi adalah kebakaran. Ya. Jadi kebakaran itu sebenarnya merupakan salah satu agen dari perubahan itu sendiri. Dan ini keniscayaan. Bahkan kalau Anda baca literatur dari Australia misalnya, yang sering terdedah kebakaran, atau Amerika Serikat, Kanada, kebakaran itu juga setiap tahun. Dan kalau di Australia itu memang menjadi salah satu mekanisme. Nanti saya tunjukkan bagaimana perubahan lahan akibat kebakaran yang berulang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kebakaran itu alami atau tidak? Dan bagaimana dampaknya terhadap tumbuhan? Apakah kita berpikir kebakaran itu baik untuk kehidupan liar? Atau malah sebaliknya? Sebelum masuk, saya mencoba googling lagi beberapa terminologi. Apa sih kebakaran? Apa sih api? Nah, kalau kita lihat di peristilahan, fire itu api atau kebakaran, oksidasi cepat dari material pada proses pembakaran, ya. Jadi ada perubahan kimia di situ eksotermik yang akan melepaskan panas, cahaya, dan berbagai produk-produk reaksi. Produknya bisa karbon, abu, ya, dan mineral-mineral tergantung berapa parahnya kebakaran itu. Kemudian ada lagi flame. Flame itu apa? Flame is the visible portion of the fire product produced at a certain point in the combustion reaction called the ignition point. Flame itu adalah bagian api yang terlihat, ya, nyala api yang terlihat, yang dihasilkan oleh reaksi pembakaran itu pada titik tertentu. Ada namanya titik bakar, titik nyala. Nanti kalau kita hubungkan dengan nyala api itu cahaya, ya, cahaya. Kalau kita hubungkan dengan panjang gelombang, dia memiliki panjang gelombang tertentu. Mungkin ibu-ibu ingat, api kompor saja, mana yang lebih panas? Kompor minyak yang apinya merah atau kompor gas yang apinya biru? Coba saudara mahasiswa bisa menjawab, mana yang lebih panas? Apakah api merah atau api biru? Biru, Pak. Biru. Ya. Pertanyaan, kenapa api biru lebih panas dari api merah? Ada yang bisa menjawab? Coba hubungkan dengan pelajaran yang lalu tentang cahaya. Coba, mana yang lebih panjang gelombangnya, lambdanya, apakah warna biru atau warna merah di spektrum cahaya? Meiji Kuhibiniu. Merah yang panjang, Pak. Merah yang panjang. Betul. Biru berarti lebih pendek. Ya. Nah, kalau merah panjang gelombang yang lebih panjang, bagaimana energinya? Ingat, hubungan antara energi dengan panjang gelombang. Intensitas cahaya dengan panjang. Intensitas cahaya adalah energi. Biru gelombangnya pendek sehingga energinya lebih besar, Pak. Iya, karena panjang gelombang dan energi berbanding terbalik. Ya. Ketika panjang gelombang cahaya panjang, maka energinya rendah. Ketika panjang gelombang cahaya itu pendek, maka energinya tinggi. Nah, ada lagi istilah conflagration. It's a large and destructive fire that threatens human life, animal life, health, and properties. Jadi ini kebakaran yang besar yang merusak. Bukan cuma fire and flame, tapi benar-benar suatu kebakaran hebat. Nah, ada lagi satu lagi, wildfire. Wildfire ini yang sering terjadi di lahan-lahan. Ini adalah kebakaran yang tidak direncanakan dan tidak terkontrol, yang melebar karena adanya tumbuhan-tumbuhan yang menjadi bahan bakar. Nanti akan mempengaruhi struktur populasi dari tumbuhan di sana.
Mungkin kita akan lebih konsen ke wildfire ini dalam konteks karhutlah ya, dan hubungan dengan populasi tumbuhan. Nah, kalau kita lihat ada 3 hal ya kalau di itu. Tapi saya tambahkan satu yang sering. Pertama itu adalah weather, cuaca atau musim Indonesia. Ingat, Indonesia ada musim hujan, musim penghujan, ada musim kemarau. Kapan kebakaran lahan sering terjadi? Pada musim kemarau. Kenapa? Tadi sudah katakan. Apa itu musim kemarau? Musim kemarau adalah musim saat di mana atau waktu saat di mana curah hujan bulanan itu kurang dari 150 mm. Nah, ketika itulah lahan-lahan menjadi kering dan menjadi mudah terang. Topografi misalnya. Pada lahan-lahan yang landai, perambatan akan lebih mudah. Kita akan lihat topografi. Kita kemarin waktu belajar tentang tanah dan topografi, kita sudah tahu bagaimana topografi di Sumatera Selatan. Di mana Sumatera Selatan itu pada pantai timur adalah lahan rawa, wetland, yang ketinggiannya kurang dari 100 meter di atas permukaan laut. Dan itu mendominasi. Hanya di bagian barat saja yang punya ketinggian. Kemudian tipe vegetasi juga. Biasanya di lahan semak, di mana di situ banyak kayu-kayu dan bahan-bahan kering, yang mudah terbakar, itu akan lebih mudah terbakar. Makanya lahan rawa, semak-semak rawa, lebak, dan segala lahan-lahan yang ada di pantai timur Sumatera itu sering kali terbakar karena itu. Dan yang keempat apa? Perilaku manusia. Perilaku manusia ini termasuk pembukaan lahan. Ya, di mana mereka biasanya ketika musim kemarau akan membuka lahan itu untuk menanam pada saat musim hujan dan membakar lahannya untuk mempermudah membuang limbah. Ketika ini tidak terkontrol, maka jadilah wildfire tadi. Dan ternyata memang hal-hal keteledoran manusia ini bukan cuma membuka lahan. Kalau membuka lahan memang sengaja membakar. Membuang puntung rokok pun bisa menyebabkan. Ya. Atau kadang-kadang panas itu sendiri sebenarnya. Panas itu sendiri. Jadi ini mungkin bagian dari musimnya. Ketika panas terik, ada sesuatu yang bisa memfokuskan cahaya matahari, katakanlah misalnya ada di situ bekas kaleng yang punya permukaan cekung, misalnya belakang dari botol, katakanlah semprotan atau apa di lahan itu, kemudian menjadikan fokus cahaya, maka dia akan menyebabkan timbulnya api. Itu pun bisa memicu. Jadi musim, topografi, vegetasi itu sendiri, perilaku manusia itu bisa memicu terjadinya karhutlah. Nah, ini tadi musim di Indonesia. Jadi yang saya lingkari biru ini adalah saat di mana kemarau itu sering terjadi pada bulan mulai 6, 7, 8, 9. Ya. Kalau di OI ini 6, 7, 8. Ya, sekitar itu. 9 ini sudah mulai penghujan tapi masih jarang hujan gitu ya. Dan dia mulai musim penghujan adalah bulan Oktober. Jadi 6, 7, 8, 9 adalah daerah saat-saat rawan di mana kebakaran akan terjadi. Karena curah hujan itu kurang dari 150 mm per bulan. Ya. Kalau ini per hari ya. Jadi kalau kita katakanlah rata-rata 30 hari, kalau 5 saja. Di sini kan ini 6 ya. 6. Jadi 5 saja kita ambil 5 kali itu. 30 kan 150. Ya. 150 meter per bulan, sekitar itu. Nah, ini peta bagaimana pola hujan di Indonesia, ya. Kalau kita lihat, walaupun kita dikatakan iklim tropis, banyak hujan, ternyata tidak semua daerah itu banyak hujan. Dikatakan hujan di atas normal itu di bawah 200%, ya. Ini biasanya normal tidak normal itu ada ukuran 30 tahunan ya. 30 tahunan. Makanya BMKG atau stasiun klimatologi itu setiap hari mengukur hujan. Baik hujan tidak hujan pasti diukur dan didata untuk mengetahui bagaimana pola curah hujan. Nah, kalau kita lihat di sini, Sumatera Selatan misalnya, itu normal. Sebagian besar normal. Di pantai barat, itu di atas normal. Karena kita tahu Sumatera ini adalah dataran tinggi. Ya. Di daerah yang masih banyak hutannya, Jambi dan
Riau itu di atas normal. Kalimantan ini juga daerah gambut, ini normal. Jawa ini cukup banyak hujan di daerah sini. Tapi di Jawa Timur ada daerah yang sangat kurang hujan sehingga sini terbentuk savana, ya. Savana di Alas Roban itu yang kemarin diceritakan oleh Mas Wahyu pada saat kuliah lapangan itu Alas Roban, ya. Di sini daerah, termasuk juga di daerah Nusa Tenggara, ini daerah kurang-kurang hujan. Baik, ini pola curah hujan. Nanti berkaitan dengan kekeringan. Nah, ini tingkat kemudahan terbakar yang datanya saya ambil semalam, 24 September, ya, pukul 6 UTC. Kita masih termasuk low risk, ya. Low risk, karena masih biru. Daerah-daerah yang sudah kurang hujan ini daerah yang high risk. Ya. Ketika kering, lahan itu kering, maka dia akan mudah terbakar. Kering itu apa? Nah, di sini tingkat kekeringan lahan itu, ya, kalau biru itu kondisi lapisan permukaan bagian tanah dalam kondisi basah. Kalau dia merah, kondisi lapisan permukaan tanah dalam kondisi sangat kering. Kekeringan mulai mencapai kondisi ekstrim, di mana harus terjadi kegiatan pelarangan kegiatan pembakaran lahan, ya. Dan ini mencegah kebakaran hutan dan kabut asap. Nah, itu dampaknya satu lagi, ya, kabut asap. Kita pernah tahun berapa ya kabut asap yang sangat parah. Ini kalau saya perbesar yang tadi, ya, tingkat kemudahan terbakarnya masih low, masih aman lah kita ini. Daerah-daerah sini adalah mulai moderat, ya, karena mungkin sudah kurang hujan di sini. Nah, ini pada 2012 September. Coba lihat. Merah. Saat inilah banyak karhutla. Saat inilah banyak asap. Jadi merah. Dan ini terpantau oleh satelit. Nah, topografi ini sudah saya kuliahkan minggu yang lalu. Kita lihat bahwa pantai timur Sumatera Selatan itu di bawah lowland, jadi cenderung biru gambarnya. Sementara di bagian pantai barat, ya, agak ke pantai barat, ini dataran tinggi. Nah, topografi ini juga berpengaruh terhadap kebakaran lahan. Nah, kalau kita lihat, ini kemarin sudah kita berikan, ya, di kuliah kemarin. Jadi paling tinggi 3.000-an di puncak Dempo, dan paling rendah itu 0 meter dpl. Ya. Indralaya berada di bawah 50 meter dpl. Nah, ini hotspot yang pernah terjadi di Sumatera Selatan. Ini juga saya dapatkan dari artikel. Ternyata pada 2019 itu ada 181 hektar lahan di Sumsel itu yang terbakar. Hutan lindungnya 1.500 hektar, hutan produksinya 50.000 hektar, hutan produksi konversinya 6.000 hektar, hutan produksi terbatasnya itu 4.900 sampai 5.000 hektar. Nah, Suaka Marga Satwa di Taman Nasional pun terbakar, ya, sampai 7.000 lebih pada Taman Nasional. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini cukup luas kebakaran, 181.000 hektar yang terbakar. 2019 ini data terbaru. Nah, jadi menjadi penting bagi kita dari sudut pandang ekologi. Apa yang terjadi pada ekosistemnya? Apa yang terjadi pada bagaimana hewannya? Bagaimana tumbuhannya? Ini kebakaran lahan gambut, Sumsel. Ya, coba kita lihat daerah OI itu adalah dari sekitar sini. Cukup sering. Ya. Yang paling banyak memang Oki. Ya, Oki. Ini sudah daerah Mesuji Raya, Kelukai Agung, daerah sini. Daerah Cengal ke arah pantai timur itu, ya. Ini tipikal lahan Anda bisa lihat, ya. Tapi ini lebih kepada pemanfaatan lahan, ya, dan persebaran titik apinya. Dari Walhi saya dapatkan. Nah, gambut ini bisa sebagai bahan bakar. Ini yang saya ceritakan tadi. Jadi, hutan dan lahan gambut ini memiliki tipe ekosistem yang khas karena kandungan organiknya tinggi. Pada kondisi alami, gambut jenuh akan air. Cuma tadi, di gambut ini sering dibuat kanal-kanal, dibuat parit-parit. Ketika akan membuka hutan, ketika akan menjadikan gambut ini sebagai
lahan untuk ditanami, maka airnya akan dikeluarkan dengan membuat drainase. Sehingga air dari lahan gambut akan keluar ya ke aliran air yang dibuat itu dan gambutnya menjadi kering. Nah, bahan organik pada kondisi kering pada saat kemarauannya itu akan sangat mudah terbakar. Ada pemicu sedikit yang sudah saya ceritakan tadi, maka lahan gambut akan terbakar. Nah, ada 3 kerusakan dari Kile 2009. Kriteria kerusakan vegetasi. Ada kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Pertama ada kerusakan ringan, ditandai oleh tajuk pohon hijau meskipun batangnya hangus. Nanti kita lihat, ada gambar saya itu, walaupun foto waktu itu belum foto digital. Sebagian tumbuhan masih bertahan hidup, lebih dari 80% pohon rusak dapat bertahan hidup. Itu berarti kerusakan ringan. Kerusakan sedang apa? Tajuk pohon terbakar dan mati. Ya. Tumbuhan bawah sebagian besar mati, pohon dapat bertahan hidup 40-80%. Kerusakan berat ditandai oleh semua atau sebagian besar pohon terbakar dan tajuk mati. Tumbuhan bawah semua mati terbakar, pohon yang bertahan hidup kurang dari 40%. Nah, ini bisa kita jadikan kriteria penilaian kerusakan lingkungan akibat kebakaran. Ya. Nah, ini dari tulisan lain. Efek kebakaran terhadap tanaman. Menarik dia tuliskan di sini. Saya kopikan secara padanya ya. Obviously, plant can move away. Jadi tumbuhan itu tidak cepat bergerak, cepat lari. Ya, tidak bisa menghindar. Can move away when a wire comes through an area. So how are they able to survive and persist? Nah, ini menariknya. Mereka tidak bisa menghindar, ya. Tapi bagaimana mereka bisa survive dan persist? Kalau kita lihat berkali-kali kebakaran lahan di lahan gambut Sumatera Selatan, di sekitar jalan provinsi maupun jalan tol, kalau Anda lihat sekarang. Tapi setiap musim hujan selalu hijau. Ketika musim kemarau, kering, coklat, terbakar, sampai menghitam, hujan hijau. How are they able to survive and persist? Itu pertanyaannya di ekologi. Fire resistant and tolerant plant are exhibit. Nah, ada beberapa macam cara dia survive. Dan ini terbukti, Bu Nike, dengan pohon gelamnya saya itu. Pertama, bark thickness, ketebalan kulit. Kedua, vegetative insulation. Ketiga, above ground resprouting. Jadi ada semacam revegetation, regrowth dari tunggul yang mati, yang terbakar, sorry. Dan yang keempat yang tak kalah pentingnya adalah underground root and stem. Adanya rizoma, adanya benih-benih yang terkubur, ya itu juga menjadi penting dia untuk survive and persist. Nah, coba kita lihat di sini bark thickness, ya, ketebalan kulit. Nanti ada gambar yang lain lagi. Kulit yang tebal dari pohon itu menjadi insulator, menjadi lapisan pelindung dan protect the cambium from head and damage. Kalau dia cambiumnya tidak rusak, kulitnya saja yang rusak, maka pohon masih bisa melakukan metabolisme. Pada contoh gelam itu punya lapisan kulit. Nah, jadi kalau Anda ingin mendalami apa itu lapisan gelam, tidak mau ekologinya, Anda bisa penelitian anatominya. Pada berbagai tingkatan umur gelam, bisa Anda catat ini untuk nanti Anda lakukan penelitian kalau mau. Anda ambil berbagai tingkatan umur dari gelam yang ada di Indralaya saja. Ya. Kemudian ada sayap melintang. Pelajari bagaimana pembentukan pelapisan kulit itu. Ada apa di situ? Ada jaringan apa? Apakah ada yang namanya periderm di situ? Ya. Apakah ada yang namanya velogen atau apa? Apa yang menyusun dia sehingga kulit gelam itu berlapis-lapis dan tebal? Ya. Dan Anda bisa buat satu seri dari perkembangan yang muda sampai ke pohon dewasa. Dan inilah yang menyelamatkan gelam itu dari kebakaran lahan. Yang kedua, ini ininya kurang ya.
vegetative insulation. Ya. Bukan ISO, itu ada salah base. Jadi bagaimana dia melindungi dari panas? Dia ada insulasi vegetatif selain tadi bark tadi, lapisan. Kadang-kadang juga lapisan daun, ya. Lapisan daun yang berlapis-lapis pada pandan misalnya. Ya. Di komunitas gelam saya juga punya pandan waktu itu, cuman tidak jadi bahan penelitian saya karena saya konsen di gelam. Pandan yang besar-besar, yang daunnya bisa untuk bungkus bongkol, untuk tikar dan segala macam itu, Pandanus tectorius. Itu juga selamat dari kebakaran karena vegetative insulation. Bakung juga seperti itu, bakung air. Karena dia punya roset yang melindungi batang. Ya. Kemudian above ground resporting. Jadi pada gelam misalnya, pada Melaleuca dan eucalyptus misalnya. Karena eucalyptus Melaleuca ini satu famili Myrtaceae, ya. Dan punya tipikal yang sama. Myrtaceae itu dicirikan oleh dia punya kulit batang berlapis, ya, dan pecah. Itu Myrtaceae. Nah, karena ada insulasi dari batangnya tadi, sehingga dia tidak mati dan paling hanya tajuk terbakar, kemudian dia akan tumbuh lagi cabang baru, ya, cabang baru dari kuncup-kuncup yang epicormic bud katanya. Epicormic bud of the trees are more protected than the other trees, tree species, because they are set much deeper at maximum bark thickness. Jadi bark thickness tadi bukan cuma melindungi batang pohon itu ansih, tapi juga melindungi kuncup. Nah, yang keempat apa? Below ground roots and underground stem. Akar yang di bawah tanah dan batang di bawah tanah. Termasuk juga sebenarnya seed, biji, ya. Ground seed. Pada ketika kalau di gambut memang agak susah, ya. Ketika di gambut lain ceritanya nanti. Nanti saya ceritakan hasil penelitian saya bagaimana. Nah, kalau dia tanah, maka tanah itu merupakan insulator yang baik. Sehingga kuncup-kuncup underground dari rhizome itu masih bisa muncul. Tapi kalau dia kejadian yang gambut, yang menjadi parah di gambut itu adalah yang terbakar di bawah tanah. Nah, itu akan mematikan semuanya memang. Tapi kalau pada kejadian gelam, kebakaran itu akan memicu satu lagi adalah rilisnya atau rilisnya biji. Jadi pemencaran biji, ya, dispersalnya biji. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini adalah pemandangan pre and post fire habitat. Jadi dan ini digambar di tempat yang sama. Sebelum kebakaran, di sini banyak semak belukar, ya, ada pohon-pohon besar. Setelah kebakaran, tinggal sisa pohon-pohon yang hitam saja, semak belukarnya habis. Tapi apakah ini tidak baik bagi lingkungan atau bagi keberlangsungan tumbuhan itu sendiri? Nah, banyak kajian tentang itu, ya. Tergantung sudut pandang kita dari apa. Ya. Apalagi pada kebakaran periodikal. Nah, kadang-kadang tumbuhan itu berespon terhadap kebakaran itu, misalnya justru dia meningkatkan produktivitas akibat regrowth tadi. Produktivitasnya meningkat. Pembentukan biomasanya, pembentukan tunas-tunas baru dan sebagainya. Bahkan ada yang meningkatkan pembungaan. Nanti kita lihat, ada pembungaan pada tumbuhan bunga namanya lili, ya, liliaceae. Itu dia berbunga setelah kebakaran. Sampai pada geophyta. Kemudian ini tadi pada gelam. Fire stimulated seed release and dispersal. Ini pada gelam. Ya. Jadi gelam itu buahnya kayak buah merica. Tahu merica, sahang, Pipernigrum? Itu mirip seperti itu. Keras, ya. Dan bijinya itu akan tersebar ketika buahnya itu merekah. Perekahan buah ini perlu
suhu yang tinggi. Salah satu yang menyebabkan dia merekah adalah kebakaran itu sendiri. Loh Pak, kebakaran dia merekah, apakah tidak menjadikan dia justru mati? Nah, disitulah uniknya. Ya, disitulah ya kalau kita mau kaji lebih dalam dari ilmu tauhid, disitulah kebesaran ilahiyahnya. Ya, justru dia tidak mati ternyata. Dan sedemikian rupa. Jadi mungkin saja kalau dia meleteknya itu ketika api masih ada, ya mungkin ikut terbakar bersama itu. Tapi banyak yang menyebar itu setelah api padam, gitu ya. Jadi dia terbakar dulu, kemudian beberapa saat kemudian baru mencar dan akan jatuh ke tanah. Ya, ini pada kejadian di tempat penelitian saya itu, kan tadi sampai bulan September ya, bulan Oktober air mulai masuk. Nah, biji-biji yang survive di atas permukaan atau di bawah tanah ini, dia akan setelah kebakaran, dia akan mulai berkecambah saat itu. Dan saya temukan ribuan kecambah di bawah pohon gelam yang terbakar. Ya, di situ. Terus improve seedling germination, nah ini tadi and establishment. Ya. Jadi yang abu-abu bekas kebakaran tadi jadi nutrisinya. Kemudian dengan datangnya air pada kejadian di rawa lebak, maka dia akan memicu germinasi, perkecambahan. Nah, ada beberapa keuntungan, benefit ya, sehubungan dengan kebakaran ini untuk native species in natural areas. Pertama, abu bakaran itu bisa menambah mineral tanah. Makanya petani-petani tradisional itu sering membakar lahan. Kan ada pemahaman di kita tanah bakaran, tanah bekas bakaran itu baik untuk pupuk. Walaupun itu harus kita kaji juga mineral apa yang ada di sana. Gitu. Tidak cukup untuk itu saja sebenarnya, harus ada tambahan lain. Tapi paling tidak dia bisa menambahkan mineral, unsur ya yang dibutuhkan oleh tanah. Karena terjadi turnover yang cepat ketika kebakaran terjadi. Kemudian yang kedua, concentration of some nutrient in the soil. Jadi karena ada penambahan elemen terjadi konsentrasi atau penumpukan beberapa jenis nutrien. Selanjutnya adalah triggering the release of seed. Tadi sudah saya ceritakan, memicu pemencaran biji, pembebasan biji. Kemudian menstimulate growth of plant. Jadi tadi kuncup-kuncup tidurnya akan tumbuh, ya. Baik itu di rizom, biji yang terkubur, ataupun pada cabang-cabang vegetatif. Termasuk juga stimulating flowering and fruiting, ya, pada beberapa tumbuhan. Selectively eliminating component of plant community. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini membebaskan, jadi ada yang hilang gitu ya. Jadi ada semacam mengeliminasi secara selektif mana-mana yang tidak diperlukan dibuang. Kemudian regulating the yield of some fruit and nut bearing plant. Mengatur produksi buah, ya. Kemudian mengatur populasi insek. Jadi kemungkinan insek ini hama, ya. Jadi naik turunnya populasi itu juga akan berdampak pada tumbuhan, gitu ya. Regulating the number of kind of soil organism. Nah, organisme tanah juga. Ini di ekologi tanah juga bisa dikaji, Bu Nika. Bu Nika memberikan materi ekologi tanah. Bagaimana dampak kebakaran terhadap hewan tanah? Ini juga bisa dikaji, Bu Nika. Ya. Oke. Nah, apa konsekuensi negatifnya? Pertama, kita sudah tahu dia mengurangi kualitas udara. Kabut asap, ya, akibat organisme yang bahan organik yang terbakar. Mengurangi visibilitas. Visibility itu jarak pandang, ya.
bukan cuma di road and highway, sampai ke bandara. Saya juga pernah berkendara dari Indralaya ke Palembang ketika lewat jalan provinsi itu, non-tol. Sebelah kiri kanan itu terjadi kebakaran hebat sampai ke pinggir jalan. Maka pandangan tertutup dan sangat berbahaya sekali saat itu. Ya. Dan itu saya rekam, cuman itulah yang saya cari di mana filenya. Ya. Jadi bisa menimbulkan kecelakaan kalau tidak benar. Dan saya pernah menempuh itu. Alhamdulillah tidak celaka. Kadang-kadang tumbuhan itu juga perlu waktu bertahun-tahun. Memang ketika kita cerita gelam, dia begitu musim hujan dia kembali bersemi. Tapi ada yang butuh bertahun-tahun untuk kembali itu. Dan cerita kerusakan ladang, kerusakan properti termasuk rumah, kerugian akibat terbakarnya batang-batang besar, ya, dan yang tadinya bisa mungkin untuk bahan bangunan dan segala macam, untuk bahan-bahan material, itu juga menjadikan negative consequence of fire. Nah, secara ekologi apa lagi negatifnya? Ternyata materi organiknya juga akan berkurang. Excessively hot fire burn away topsoil and less suitable for plant growth and kill the root system. Ya, kalau dia sangat besar. Nah, juga meningkatkan invasi dari spesies eksotik. Ketika suatu tempat itu bersih, maka dia akan ditumbuh oleh tumbuhan yang agresif. Katakanlah lalang atau apa gitu ya, yang agresif tumbuhnya. Yang agresif akan cepat tumbuh, yang slower dia akan lambat tumbuh. Kemudian merusak vegetasi, mengancam keberlangsungan spesies, terutama spesies-spesies yang terancam punah. Gitu ya. Kemudian dia juga merusak hidupan liar, terutama untuk spesies-spesies yang terancam punah. Itu secara ekologi seperti itu. Nah, bagaimana efeknya terhadap populasi tumbuhan? Ya, nanti akan saya tunjukkan ya, bagaimana pada komunitas gelam. These include the fire interval hypothesis. Jadi ada beberapa hipotesis interval kebakaran dan event dependent effect. Ya. Tapi bagaimanapun juga hipotesis ini katanya populasi itu akan berespon berbeda. Karena apa? Karena intensitas, bahkan fire type-nya itu. Bagaimana kebakaran, apa kebakaran atas saja, apa kebakaran lahan gambut di bawah. Itu berbeda. Kemudian musim juga berbeda. Apakah kemarau itu panjang sekali atau tidak? Kayak kemarin kan kebakaran tuh. Cuman sehari setelah kebakaran datang hujan. Ya. Jadi tidak terlalu besar kebakaran. Dan berapa luas areanya yang terbakar? Ya. Nah, ini semua akan berdampak berbeda pada plant population. Nah, perlu memang melacak bagaimana life history dari teman. Saya bukan life history, tapi studi dinamika populasi berdasarkan kondisi saat saja. Nanti saya lihat berapa mortalitas tumbuhan dewasa, berapa kepadatan perkecambahan post fire, ini ada nanti. Kemudian berapa seedling dan tumbuhan-tumbuhan muda yang bisa sintas setelah, yang bisa bertahan, bisa survive setelah kebakaran. Nah, ini penelitian saya juga mencakup hal-hal seperti ini. Nah, ternyata di majalah Nature, ya, saya baca di National Geographic, di majalah National Geographic, saya baca online.
Ada ulat yang dia justru tumbuh intensif setelah kebakaran. Ya, setelah kebakaran. Ini, ya, ulat hijau ini. Jadi, ecological role of fire in forest ecosystem itu pertama reduce probability of catastrophic fire. Jadi, kalau dia kebakaran yang dikit-dikit, kecil-kecil, justru dia mengurangi kemungkinan kebakaran yang lebih besar yang berdampak katastrofik, yang berdampak bencana besar. Kemudian, kalau dia kebakarannya dikit, nutrient input into soil, tergantung intensitasnya. Mengontrol hama, mengontrol patogen pohon, mempertahankan spesies diversity. Kalau dia kebakaran tidak terlalu intensif. Bagaimana adaptasi terhadap tumbuhan terhadap kebakaran? Pertama, adaptasinya dia misalnya adaptasi pada biji tadi, pada melaleuca, ya, fire activated seed. Jadi seednya itu pemencaran bijinya aktivasi oleh kebakaran. Dia punya adaptasinya apa? Dia punya kulit buah yang tebal yang hanya bisa memecah karena suhu, ya, pengaruh suhu yang panas yang tinggi. Kemudian mengembangkan thermal insulation, bisa bulk thickness, atau tadi thermal insulation yang lainnya menggunakan apa? Daun-daun atau pelepah-pelepah, ya, yang menghalangi batang sesungguhnya. Atau membentuk roset yang padat. Ya. Contohnya pada melaleuca itu bulk thickness, eucalyptus pada pinus misalnya. Kemudian adaptasi kebakaran lainnya adalah kemampuan dia untuk resprouting, bersemi kembali. Kemudian berbunga, ya, berbunga pada lili, dan adaptasinya adalah dia melakukan self pruning akibat kebakaran ini, jadi cabang-cabang bawahnya habis, sehingga kalau ada kebakaran bawah dia tidak terkena, tidak ada istilahnya tuh ladder, tangga api, fire ladder untuk ke puncak, ke tajuknya itu, ya. Nah, ini buah gelam, ya, ini buah gelam, ya, ini bijinya. Jadi saya pernah mengkecambahkannya di cawan petri itu, secawan untuk dapat 100 itu cuma 1 biji saja atau 2 biji saja udah cukup, karena 1 biji itu bisa ratusan nih, 1 buah ini bisa ratusan biji, bijinya sangat kecil, ya, tapi buahnya ini keras kayak sahang, ya, kayak sahang. Ini pinus, ya, pinus juga pemecahan konus sisik runjungnya ini, ya, ini karena faktor faktor panas. Nah, ini bulk thickness, ini kulit batang gelam, ya, kulit batang gelam. Ini hasil foto. Lihat, ada pelapisan-pelapisan yang justru inilah yang menjadikan insulasi panas tadi, pelindung dari panas dan dari api. Pada pinus juga demikian, sangat tebal, ya, sangat tebal, dan dia punya alur-alur sedemikian rupa sehingga logikanya dia tidak terbakar seluruhnya, gitu, ya, seperti itu. Nah, ini bersemi setelah kebakaran, ya, contoh bunga yang bersemi setelah itu. Terlihat di sini batang-batangnya masih menghitam, ya, dan sebagian masih belum revegetation, resprouting, bahkan mungkin mati, tapi dia bersemi di bawah. Nah, ini juga lihat pada tempat yang sama, ya, dengan periode waktu yang berbeda, tumbuhan bawah itu bersemi. Kalau pada gelam, kenapa dia seperti ini? Ini biasanya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan bawah yang sangat butuh cahaya, atau shade intolerant maksudnya, shade intolerant. Jadi kalau dia ada kanopi di atas, ya, justru percambahan lambat terjadi. Nah, ketika kebakaran, pohon-pohon yang tinggi, kanopinya hilang, kanopi pohon-pohon yang tinggi itu hilang, ya, sehingga cahaya bisa masuk ke dalam ini. Ini yang memicu perbungaan percambahan itu. Jadi ada gap kanopi namanya kalau di ekologi itu, gap kanopi. Gap kanopi itu bisa karena pohon tumbang atau karena kebakaran. Ya. Nah,
pada saat terjadi gap kanopi, maka tumbuhan-tumbuhan yang butuh cahaya untuk tumbuh, dia akan segera bersemi. Ya. Ketika ada naungan, cahaya kurang, dia akan tetap pendek. Tetap tidak mati tapi tetap pendek, dan kondisi ini disebut Oscar syndrome. Ya. Kondisi di mana tumbuhan itu tetap pendek karena kurang cahaya. Begitu ada gap, teori gap kanopi, begitu ada gap terbuka, ada celah yang terbuka, maka yang Oscar syndrome-nya akan tumbuh. Pada kebakaran sama, terutama pada lahan rawa. Begitu kebakaran, kanopi terbuka, biji akan rilis, akan terjadi pemencaran biji. Kanopi terbuka, begitu musim hujan masuk, air masuk ke lahan itu, memicu perkecambahan. Nah, perkecambahan ini akan intensif, karena apa? Karena cahaya bisa masuk sampai ke. Nah, ini yang no lower branch, melakukan self pruning. Ya. Jadi akibat kebakaran yang bawahnya tidak ada. Sehingga kalau ada kebakaran lagi, dia selamat. Ini tesis saya. Judulnya Studi Dinamika Populasi Gelam, Melaleuca kayu putih, di Rawa Lebak, Teluk Gelam, Sumatera Selatan, dan hubungannya dengan kebakaran rawa. Sebelah kanan adalah pohon gelam, yang saya ambil tahun 98, ini fotonya. Ini ada teori bagaimana pembentukan hutan Melaleuca itu, hutan gelam itu. Jadi hutan gelam di Sumatera ini, itu asalnya sih katanya hutan-hutan primer juga. Buktinya dulu daerah pantai timur Sumatera itu, daerah Oki itu daerah kayu. Orang-orang Oki itu orang Sirah Pulau Padang, daerah Cengal, pokoknya daerah-daerah pantai timur itu juragan kayu-kayu besar itu. Karena logging, karena pembalakan, terjadi degradasi hutan primer, masuklah hutan sekunder, kemudian kebakaran, jadi hutan Combreto-Carpus, kemudian kebakaran lagi, yang tersisa adalah hutan Melaleuca. Karena Melaleuca ini bisa bertahan. Nah, ini teori ya, teori bagaimana suksesi pembentukan dari hutan Melaleuca itu. Ini ada teori suksesinya dari nanti mungkin akan disampaikan bagaimana sukses itu. Kan selama ini Anda mengenal sukses itu dari ketiadaan menjadi banyak ya. Nah, ini kebalikannya. Retrogresif suksesi, bukan progresif. Kalau ini retrogresif suksesi namanya. Ya, dari banyak ke sedikit. Saya penelitiannya di Danau Teluk Gelam. Danau Teluk Gelam itu berapa jam ya? 1 jam lah dari Kayu Agung ya, dari Kayu Agung ke arah Lampung, jalan ke arah Lampung. Jadi Simpang Kombring itu belok kiri. Sebelum danau itu dikeruk dan segala macam dulu, tahun 98 itu belum, masih danau alami gitu ya. Nah, kebetulan ada 2 lokasi yang berseberangan yang mengalami kebakaran itu di lokasi 2. Nah, data ini saya kumpulkan sebelum dan sesudah kebakaran. Nah, kalau kita lihat justru di lokasi 2 ini sedikit. Tapi lihat jumlah semainya setelah kebakaran. Karena kebakaran itu terjadi pada bulan Desember. Pada lokasi yang tidak terbakar, justru terjadi penurunan jumlah semai. Pada lokasi yang terbakar, yang terjadi adalah sebaliknya. Jumlah semainya meningkat pesat. Tadi teorinya sudah saya sampaikan tadi. Kenapa dari 200-an bisa jadi 3.000 jumlah semainya? Coba Anda lihat intensitas cahaya. Ya. Teori gap kanopi terbukti bahwa ketika terjadi kebakaran, ya, timeline kebakaran ada Desember setelah saya mengambil data. Setelah kebakaran, cahaya itu menjadi lebih besar intensitasnya di lokasi 2. Dan ini memicu terjadinya pembentukan semai. Bandingkan dengan di lokasi 1 yang masih kanopinya masih tertutup. Ya. Semainya tidak sempat berkembang banyak. Karena apa? Cahayanya lebih sedikit. Nah, ini yang terjadi ya. Bagaimana semai dan anakan berkembang pada 4 waktu yang saya
catat. Yang pertama, jadi di sebelah kiri itu adalah di tempat lokasi yang tidak terbakar, sementara di sebelah kanan itu data dari lokasi yang terbakar. Jadi terlihat di sini, ya, ini semai itu cenderung mengalami penurunan, sementara di lokasi terbakar cenderung mengalami peningkatan setelah kebakaran. Jadi kebakarannya di Desember, kira-kira di sini, ya, di akhir-akhir Desember. Nah, ini bagaimana hubungan dia dengan cahaya, ya. Ini pada lokasi 1, lokasi 2, lihat. Ketika cahaya naik, maka populasinya juga naik. Ketika cahaya itu meningkat. Jadi memang anakan gelam itu shade intolerant. Nah, grafik di sebelah kanan ini menunjukkan perkembangan populasi gelam ini sebelum kebakaran Desember dan ini setelah kebakaran. Ini pada gelam dewasa. Kalau kita lihat setelah kebakaran, yang hilang itu adalah yang diameternya di bawah 3. Di bawah 3. Jadi saya mencuplik populasi itu dengan membedakan diameternya, ya. 1 sampai 2 diameter, 2 cm, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 5 sampai 10, 11 sampai 15 dan selanjutnya seperti itu. Ada paling tidak 10 kelas diameter. Saya ambil ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, rata-rata gelam yang ada di sana hanya maksimal 30 cm. Di atas 31 tidak ada. Ini data sebelum kebakaran, ya. Data setelah kebakaran habis yang 13 dan yang di atas ini berkurang. Kemudian baru muncul beberapa di bulan keempatnya, ya, pada bulan pengambilan data keempat. Nah, kita lihat di sini, yang pohon-pohon yang berdiameter besar itu bisa bertahan, sementara pohon yang berdiameter kecil, semai dan anakan itu tidak bertahan setelah itu. Ya, anakan ini karena sudah pohon, ya. Yang ini data pohon. Kalau data semai tadi data semai. Jadi ini sudah kategorinya pohon sudah di atas 1,5 meter yang ini. Ya, kalau yang ini di bawah 1,5 meter. Ya, ini adalah populasi di atas 1,5 meter. Jadi yang diameternya 1 sampai 3 itu habis, mati. Tapi yang besar masih bertahan. Yang besar itulah melanjutkan kehidupan. Nah, ini kondisi bagaimana resproting setelah kebakaran gelam. Ini mohon maaf gambarnya sekali lagi adalah gambar manual yang masih pakai film, ya, zaman itu. Ini kondisi ketika setelah kebakaran, ya, beberapa saat setelah kebakaran, dan ini adalah setelah dia memunculkan tunas-tunas baru. Terlihat di sini, ya, masih ada hitam-hitam bekas kebakarannya, tapi dia sudah memunculkan tunas-tunas baru. Dan ini yang menyebabkan tumbuhan ini masih bisa bertahan. Nah, pertumbuhan vegetatifnya itu seperti ini. Pada Februari ada 17. Pada bulan April itu ada 44. Pada bulan Juni ada 50. Dari 53 yang hidup, ini dari 46, ini dari 17. Jadi, katakanlah 90% lebih itu melakukan pertumbuhan vegetatif kembali. Ya, terlihat jelas di situ. Jadi, itu yang saya katakan. Ini data yang saya 99. Kemudian saya baca artikel-artikel terkini sama. Artinya data yang saya dapatkan ini memang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu, ya. Nah, ini ada tulisan yang saya kutip, ya, dari satu sumber tentang Melaleuca and fire. Melaleuca is a fire adapted species. Ya, dari penjelasan tadi jelas kan bahwa Melaleuca itu adalah jenis yang bisa beradaptasi dengan api. It is thick spongy bark, kulitnya yang berspons dan tebal, melindungi lapisan kambiumnya dari kebakaran. Sementara lapisan-lapisan serupa kertas, ya, di luar itu
berperan sebagai ladder. Ladder itu tangga. To shuttle flame into the canopy. Jadi tangga sehingga api itu bisa sampai ke kanopi. Volatile oil in the foliage fuel intense crown fire that produce thick black smoke then can be a nuisance. Jadi akibat si gelam ini kan punya minyak atsiri di daunnya ya. Jadi gelam ini diproduksi untuk minyak kayu putih, makanya namanya melalaka kayu putih. Selain eukaliptus ya. Daun gelam itu bisa disuling untuk minyak kayu putih, makanya namanya melalaka kayu putih. Nah, akibat adanya minyak atsirinya itu, volatile oilnya itu, dia mudah terbakar dan menimbulkan, ya biasa kalau minyak terbakar kan hitam asapnya dia, dan bau. Sehingga dia bisa menimbulkan asap kemana-mana lah, gitulah. Ini yang terjadi di hutan gelam ya. Bisa terbawa angin dan menimbulkan asap kemana-mana. Sementara serasah daunnya ini, karena dia jatuh di lahan gambut, dia dekomposisinya itu lambat. Nah, ketika kering ini juga jadi bahan bakar. Ya, makanya kebakaran di lahan gambut itu sangat mudah terjadi karena itu. Katanya di sini 2,6 sampai 4 ton per are per tahun itu produktivitas dari daun, ranting-ranting dan kulit kayunya itu. Dan ini yang saya sebut bahan bakar potensial tadi. Walaupun pohon Melaleuca dewasa tadi saya lihat can survive ya, yang di atas, kalau di kejadian saya di atas 3 diameternya. The intense crown fire can survive the intense crown fire. Jadi dia bisa survive dari kebakaran salju yang hebat. Kadang-kadang kebakaran ini juga membunuh vegetasi yang langka, yang native di bawahnya itu. Kalau di lahan rawa lebak itu mungkin purun, skleria, ya, melastomataceae itu banyak di bawahnya itu, dan itu mati semua. Nah, cekaman dari kebakaran ini menginduksi biji Melaleuca itu terbebas, terpencar, and the fire leave behind nutrient-rich ashen soil. Dan kebakaran ini meninggalkan abu yang kaya nutrisi dan open canopy. Nah, ini teori gap canopy tadi, open canopy, yang merupakan kondisi ideal untuk berkecambahnya biji Melaleuca dan pertumbuhan semai. Ini unik. Saya neliti 99, saya baca ini di 2020, rasanya hidup kembali saya. Persis sama seperti yang saya temukan. Epicormic buds on surviving trees quickly sprout. Ada pertumbuhan dari kuncup, ya, vegetatifnya, and flower may occur within week of fire. This process can quickly increase Melaleuca spread and density. Oke, kita sampai pada akhir perkuliahan ini. Kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan? Pak, silakan yang mau nanya. Iya, Nisa Pak, izin bertanya. Oke, Khairun Nisa, silakan. Khairun Nisa. Iya. Kan kalau kebakaran hutan itu kan akan menimbulkan CO kan, monosakarida. Karbon dioksida, karbon monoksida. Karbon monoksida. Ya. Nah, sementara sudahnya itu kan hujan, Pak. Bukannya kalau sudah hujan itu kan bakal terkena si monosakarida itu kan. Jadi si monosakarida itu jatuh lagi ke tanah, kayak unsur-unsur lainnya tuh habis kebakaran itu muncul lagi, datang lagi, turun lagi ke tanah. Itu bukannya malah tambah negatif ya, Pak, sehingga tapi perkecambahan yang kata Bapak tadi itu malah ada gitu. Ya. Nah, itu Pak. Justru di situ menariknya. Terima kasih Pak. Justru di situ menariknya. Terima kasih Pak. Ada yang ingin, ya, terima kasih Nisa. Pertanyaan yang baik. Logikanya masuk.
Ada yang menanggapi enggak sebelum saya jelaskan? Nih, kebakaran. Ada karbon dioksida, karbon monoksida lah. Terbebas ke udara. Datang hujan. Apakah itu menjadikan dampak negatif terhadap tanah, tumbuhan, dan segala macamnya? Gini, bagus tadi logikanya bagus. Betul. Ada karbon monoksida, ada nitrogen bahkan di situ. NOx. Kalau ketemu H2O jadi apa ya? Bukannya jadi hujan asam dia. Bisa jadi hujan asam. Ya. Jadi H2CO3 asam kan? Jadi H2NOx, H2NO3 dan bisa. Asam bisa. Dan jangan salah, rawa gelam pun asam. Ya. Nah, seberapa parah dampaknya tergantung seberapa banyak dia terjadi. Logikanya kalau dia masih bisa diinfiltrasi berarti masih memungkinkan untuk si germinasi of bijinya tadi. Tidak. Artinya apa? Ya memang biji itu secara alami bergerminasi di lahan yang memang cenderung asam. Dan itu tadi, begitu kebakaran, rilis bijinya, terjadi gap kanopi, kanopinya terbuka, biji jatuh ke tanah yang sudah terbakar tadi, survive, datang hujan, bersemai. Ya, bersemai, berkecambah, kemudian dia jadi semai. Nah, dia akan tumbuh. Ya. Sehingga dari 200 sekian jadi 3000 itu karena itu. Penelitian saya. Dan sumber-sumber yang kita baca tadi juga mendukung hal tersebut. Data juga mendukung. Data baik jumlah populasi, kemudian gap kanopi tadi dibuktikan dengan adanya peningkatan intensitas cahaya, sehingga proses ini justru memicu perkecambahan terjadi. Ya, demikian Horin Nisa. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang tertarik ingin penelitian dampak kebakaran lahan ini, ya siap-siapkanlah dari sekarang. Ya, mungkin di daerah Anda ada kebakaran, Anda bisa paling tidak gini loh, merekam dulu. Apakah rekam video, memfoto, mengamati, mengambil sampelnya gitu ya. Apa yang terjadi sehingga nggak tahu. Kalau ada kalau normal time aja, kalau normal time Anda akan saya ajak ke daerah-daerah kebakaran. Apalagi kita punya drone sekarang ya. Saya kepengen sekali membuat film dengan menggunakan drone itu saat kebakaran itu terjadi gitu. Atau dampak setelah kebakaran, kita ke hutan gelam yang terbakar, kita filmkan, kita buat foto, dokumentasi, kita lakukan penelitian-penelitian sederhana, mengukur faktor lingkungannya, mengukur mineral apa yang ada di sana, berapa suhunya, tumbuhan apa yang ada, dengan membuat petak-petak contoh, gitu ya. Dibandingkan dengan tempat yang tidak terbakar, itu bisa jadi penelitian semua. Dan tempatnya tidak usah jauh-jauh, karena daerah kebakaran banyak di kita. Mungkin di daerah Anda juga ada. Ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Nike? Cukup, Pak. Tugasnya sudah dimasukkan ke e-learning. Ya, oke. Jadi silakan Anda mengamati, melihat bagaimana, mempelajari lebih dalam bagaimana dampak kebakaran ini terhadap lahan, terhadap tumbuhan ya. Bahkan kalau misalnya Anda tidak terlalu suka dengan tumbuhan, saya mau ke hewan-hewan Pak, hewan-hewan kecil, hewan-hewan tanah, silakan. Boleh. Ya. Anda bisa lihat di National Geographic itu yang pernah saya ceritakan kemarin, ada artikel tentang 1 cubic
meter diversity. Jadi dia menggali tanah 1 foot kubik, 1 kaki kubik. Jadi kalau kita sentimeter ke 30 lebar, 30 dalam, 30 tinggi. 30 panjang. 1 kaki saja. 1 mestar, mistar 30 cm itu kan 1 kaki tuh. Diambil sampelnya, dilihat ada apa sih di sana. Ada hewan apa saja di sana. Nah, kalau misalnya Anda ingin bandingkan, kalau yang di tempat tidak terbakar, apa yang ada? Kalau tempat terbakar, apa yang ada? Gitu. Itu bisa juga jadi penelitian. Itu saya kira dari saya. Nanti beberapa sumber saya akan masukkan di e-learning, biar Anda bisa baca. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda, bisa menambah wawasan, syukur-syukur bisa memberikan ide untuk penelitian, saudara. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Makasih Pak, Bu. Terima kasih Pak. Tugasnya Terima di kasih Bu. e-learning ya. Ya Bu. Ya Bu. Oke.